Shalom, hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Teacher harap setelah 1 minggu kalian rehat di rumah tanpa mengerjakan tugas, kalian sekarang siap untuk kembali belajar di rumah. Mari kita sama-sama semangat memuji Tuhan. Pagi hari yang indah Tuhan sudah berikan buat kami, buat kita semua. Mari sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sama-sama yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, bertambah-tambah indahnya. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan sambil menggerakkan tubuh kita. Ajak papa, ajak mama, ajak saudaramu yang ada di sana untuk sama-sama memuji Tuhan. Yuk. Tanganmu ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang badannya loncat ya, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk, silakan duduk kembali. Di masa-masa seperti ini, kalian harus tinggal di rumah, belajar di rumah. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita, karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Kita masih sehat, bernafas, dikelilingi oleh keluarga yang mencintai. Itu semua karena Tuhan begitu mengasihi kita. Sekarang bagian kita untuk katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku mau tetap cinta Yesus selamanya. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita panggil Dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau katakan, kami mau tetap cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan Tuhan Yesus baik buat kami. Kami tidak pernah sendirian, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu sedih, karena Engkau sumber sukacita kami. Pagi hari ini, kami mau dengarkan renungan firman-Mu. Tuhan menolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, meskipun kami masih kecil. Tapi Tuhan bisa pakai kehidupan kami luar biasa. Tuhan berkati teacher yang akan menyampaikan renungan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tompel sedih. Wah, Tompel marah. Wah, Tompel bosan. Sudah 1 bulan loh Tompel di rumah aja. Tompel capek. Aku gak mau kerjain tugas lagi. Aku bosan dimarahin mama. Wah, wah, wah. Apa ya yang harus aku lakukan? Kalau begitu aku pingsan dulu ah. Tompel, bangun. Aku kan pingsan. Kenapa aku disuruh bangun? Pingsan lagi ah. Tompel, bangun. Aku kan pingsan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau begitu, aku tidur dulu ya teman-teman. Dadah. Dadah. Dadah, Tompel. Tidur dulu ya. Dadah. Dah. Halo anak-anak Aris semuanya, apa kabar? Hari ini Teacher Mika sangat senang sekali karena bisa membagikan firman Tuhan buat kalian semua. Judul firman Tuhan hari ini adalah Problem Solver. Apa sih problem solver itu? Problem solver adalah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, baik anak-anak seperti kalian, ataupun orang dewasa seperti teacher, sampai orang tua, pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Bahkan hari ini kita semua sedang mengalami masalah yang sama, dan masalah ini belum selesai. Atau mungkin kalian juga hari ini mengalami masalah yang sama seperti Tompel. Kalian merasa lelah, sedih, takut, bosan, tidak tahu lagi apa yang harus kalian lakukan. Kalian merasa ingin marah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Teacher tahu itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Tetapi kalau itu terus terjadi, itu tidak akan berguna apa-apa bagi diri kita. Itu sebabnya hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, di mana dia adalah seorang problem solver yang baik. Siapakah dia? Yuk kita ikuti cerita berikut ini. Apakah kalian pernah datang ke pesta perkawinan? Tentunya sangat menyenangkan, bukan? Karena di sana ada banyak makanan dan minuman yang sangat lezat. Di Alkitab diceritakan bahwa pada waktu itu di kota Kana sedang diadakan pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya, siapakah nama ibu Tuhan Yesus? Ya, benar, Ibu Maria. Dan murid-muridnya juga datang ke pesta perkawinan itu. Ketika mereka sedang asik berpesta, Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kebingungan. Kenapa ya? Ternyata mereka sedang kekurangan minuman anggur. Pada zaman itu,
Jika sedang diadakan pesta, selalu ada minuman anggur yang tersedia. Dan minuman anggur telah habis, padahal masih ada tamu yang datang. Lalu, dengan segera, Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus. Ibu Maria meminta agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan anggur yang sudah kosong dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Tahukah kalian apa yang terjadi? Air biasa itu berubah. Ya, air biasa itu berubah menjadi air minuman anggur yang sangat enak. Lalu, pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria, "Wah, ini adalah anggur yang paling enak, bahkan anggur terenak yang pernah aku minum." Tuhan Yesus sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus bisa melakukan keajaiban. Dan itulah mujizat yang pertama kali dibuat oleh Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Akhirnya semua muridnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seorang problem solver? Yang pertama, milikilah inisiatif. Apa sih inisiatif itu? Inisiatif itu adalah melakukan sesuatu tanpa disuruh oleh orang lain. Siapakah tokoh yang teacher maksud dalam cerita tersebut? Dia adalah Ibu Maria. Ibu Maria ini seorang problem solver karena dia memiliki inisiatif yang luar biasa. Di dalam pesta tersebut, Ibu Maria ini juga adalah tamu undangan. Ketika dia mendengar bahwa pemilik pesta sedang menghadapi masalah, yaitu minuman anggur sudah habis, Ibu Maria memiliki inisiatif untuk menolong pemilik pesta tersebut. Coba kalian bayangkan, seandainya kalian sedang mengadakan pesta dan tiba-tiba makanan dan minuman yang kalian sediakan sudah habis. Pasti kalian akan merasa bingung, khawatir, dan merasa malu. Nah, Ibu Maria ini bisa saja protes, bisa saja marah kepada pemilik pesta. Kenapa minuman anggur sudah habis? Tetapi Ibu Maria tidak melakukannya. Ibu Maria memiliki inisiatif untuk menolong pemilik pesta tersebut. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga bisa disebut sebagai seorang problem solver? Apa yang kalian lakukan ketika kalian sedang menghadapi masalah? Apakah kalian akan terus-menerus sedih, takut, marah, ngomel, bahkan kalian tidak melakukan apa-apa? Mulai saat ini, ketika kalian sedang menghadapi masalah, ayo miliki inisiatif untuk melakukan sesuatu. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Teacher Mika sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan buat kita. Tuhan sudah memberikan kita hikmat untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri dengan baik. Caranya bagaimana? Lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi tugas kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga bisa menjadi problem solver bagi orang lain seperti halnya Maria. Kita bisa menjadi problem solver bagi orang tua kita. Teacher Mika tahu bahwa saat-saat ini orang tua kalian mungkin mengalami masalah-masalah yang begitu banyak. Mungkin dalam hal pekerjaan, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lain. Ayo kita mau jadi problem solver buat mereka. Tolong mereka. Caranya bagaimana? Lakukan pekerjaan kita tanpa disuruh oleh mereka. Bahkan kita bisa bertanya kepada mereka, "Papa, Mama, apa yang bisa aku bantu buat kalian?" Ketika kalian melakukannya, teacher sangat yakin itu sangat-sangat meringankan beban orang tua kalian. Bahkan mereka akan terhibur dengan keberadaan kalian. Kalian mau melakukannya?
Kalau kalian mampu melakukannya, kalian pantas untuk disebut sebagai problem solver. Hal yang kedua adalah datang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Maria memiliki inisiatif untuk menolong sang pemilik pesta. Dia tahu dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia segera datang kepada Tuhan Yesus karena dia tahu cuma Tuhan Yesus yang bisa melakukan keajaiban. Ketika Ibu Maria meminta kepada para pelayan itu untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan pelayan itu melakukan persis seperti apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, keajaiban terjadi. Bayangkan 6 tempayan yang cuma berisi air biasa oleh Tuhan Yesus diubah menjadi air anggur yang enak. Bahkan kata pemimpin pesta, ini adalah anggur yang paling enak yang pernah dia minum. Nah, apakah saat ini kalian setiap hari sudah datang kepada Tuhan Yesus? Ketika kalian datang kepada Tuhan Yesus, teacher sangat-sangat yakin Tuhan Yesus akan memberikan kalian kekuatan. Tuhan Yesus akan memberikan kalian sukacita. Tuhan Yesus akan memberikan kalian ide untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Bahkan kalian akan menjadi problem solver bagi orang lain dengan cara-cara yang luar biasa. Hari ini adalah ketika kita memiliki inisiatif, kita juga mau datang kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kita mau meminta pertolongan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus segera melakukan mujizatnya buat bangsa kita, agar Tuhan Yesus melakukan mujizatnya buat keluarga kita, agar Tuhan Yesus melakukan mujizatnya bagi diri kita sendiri. Teacher sangat yakin ketika engkau memiliki inisiatif untuk melakukan bagian kalian, dan ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, teacher sangat yakin engkau mampu menghadapi masalah yang sangat berat sekalipun. Mari anak-anak hari semuanya yang dikasih oleh Tuhan, mulai sekarang jadilah problem solver bagi orang lain. Jadilah problem solver bagi dirimu sendiri. Kita harus menjadi berkat di dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Di saat-saat seperti ini saatnya kita mau menjadi alatnya Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalian mau melakukannya? Ya, kalau kalian mau melakukannya, kalian pantas untuk disebut sebagai problem solver yang hebat. Yuk kita mau sama-sama berdoa bersama dengan teacher. Kita mau menyanyikan lagu pujian bersama-sama terlebih dahulu ya sebelum kita berdoa. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak melakukan firman Tuhan. Hari ini engkau yang mau menjadi problem solver bagi diri kalian sendiri dan orang lain, serta engkau yang mau selalu datang kepada Tuhan setiap hari. Hari ini kita mau sama-sama meminta pertolongan Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
Bukanku anak Tuhan yang manis. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami tahu Tuhan, walaupun masalah yang terjadi belum selesai, tapi kami mulai hari ini, kami berjanji, kami mau senantiasa melakukan hal-hal yang berguna bagi diri kami sendiri dan bagi orang lain. Tuhan, kami juga mau setiap hari kami berdoa untuk bangsa kami mau berdoa untuk keluarga kami. Kami percaya Tuhan juga akan melakukan mujizat-Nya bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami setiap hari, meskipun kami di rumah, biarkan kami terus bertumbuh, semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin mentaati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani sepanjang hari ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hati senang, ya la 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 la. Hati senang, ya la 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 la. Wah, wah. Tompel senang sekali. Tompel tadi kan tidurnya enak sekali. Dan Tompel juga bermimpi yang indah. Tompel mimpi tentang firman Tuhan. Katanya kita itu bisa loh menjadi problem solver bagi diri kita sendiri dan orang lain. Daripada Tompel marah-marah terus, ngomel-ngomel, takut, kan tidak ada gunanya. Mulai sekarang Tompel mau melakukan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Enak ya. Tompel juga mau selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang hebat. Tompel yakin Tuhan Yesus akan menolong segera membersihkan virus-virus itu dari dunia ini. Bye-bye Corona. Wah. Oke deh, Tompel mau mandi dulu ya. Bye-bye teman-teman, jaga kesehatan ya. Dah. I love you. I miss you.